warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Laili Rahmawati, bisa dipanggil Laili. Saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, ini sekarang teman-teman lagi ujian ya? Ujian apa barusan? PKN. Sudah selesai. Gimana, susah lah? Oh, easy sekali. Gini, di sini tujuan saya sebelumnya saya mau minta maaf ya ke teman-teman, soalnya saya menyita waktu kalian gitu. Saya meminta waktu bentar aja saya untuk mensosialisasikan tentang media sosial nih ke teman-teman semuanya gitu. Saya minta waktunya gitu. Di sini ada nggak sih yang tidak menggunakan media sosial? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Berarti menggunakan semua ini ya, iya kan? Biasanya yang paling sering digunakan ini apa? Media sosial apa biasanya? WA. Apa? WA. Terus Kak Somen apa? TikTok. Kak Somen apa? WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak? Di Indonesia sendiri itu pengguna media sosial yang paling banyak digunakan itu apa? Ada yang tahu nggak? Bentar, yang tahu angkat tangan terus jawab. Kalau misalnya jawabannya benar, nanti dapat hadiah dari saya. Apa? Ayo angkat tangan dulu. Apa? Salah. Ayo, siapa yang bisa? Nanti dapat hadiah dari saya. Bukan. Masih ada lagi yang itu lebih banyak digunakan di Indonesia. Bukan. Ayo apa yuk? Apa Mbak? Bukan, masih bukan. Ayo, apa? Bukan. Apa ayo? Kira-kira apa nih? Apa ya? Biasanya itu sering digunakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Facebook, bener. Namanya Mbak siapa? Tita. Oke, kamu dapat hadiah dari saya. Soalnya bener jawabannya. Oke, jadi teman-teman, media sosial yang sering digunakan di Indonesia ini yang terbesar itu yang peringkat pertama itu adalah Facebook dengan penggunanya itu sebanyak 4,5 miliar itu di Indonesia. Nah, baru peringkat keduanya itu adalah YouTube. Nah, di sini kan teman-teman tahu ya yang lagi viral sekarang ini media sosial apa? TikTok. Tapi TikTok itu tidak menduduki peringkat pertama. Itu malah peringkat ke-6. Jadi peringkat pertama itu Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, dan yang ke-6 itu adalah TikTok. Gitu. Tapi teman-teman di sini sering scroll TikTok ya? Iya kan? Iya. Iya, dan asal kalian tahu ya, di dunia sendiri itu TikTok itu digunakannya itu 23 jam per harinya. Jadi bayangin nih, kita dikasih waktu 24 jam. Nah, 23 jamnya ini digunakan buat scroll TikTok. Bayangin, kayak terus 1 jamnya itu buat apa? Gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman di sini tuh kalau scroll TikTok tuh berapa jam per hari sih? Berapa ayo? Tergantung gabutnya. Kalau gabutnya 10 jam, scrollnya 10 jam. Oh iya, bisa gitu. Enggak. Kira-kira berapa? 2 jam, 3 jam gitu mungkin ya untuk seharinya mungkin. Iya gitu. Oke. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, kira-kira media sosial itu ada dampak baiknya enggak? Ada apa enggak? Ada. Apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa dampak baiknya dari media sosial itu? Silahkan angkat tangan. Nanti dapat hadiah lagi dari saya. Ayo, apa? Lebih praktis saja. Lebih praktis gitu. Buat menghubungi seorang gitu mungkin kan gitu. Oke, boleh yang lain? Ada lagi nggak? Apa dampak baiknya nih kita menggunakan media sosial? Apa yuk? Apa ya kira-kira gitu? Apa ya? Ini kalian kan pas menggunakan media sosial tuh kira-kira apa sih dampaknya buat kalian? Ini gini deh, ini lebih ke dampak baik apa dampak buruk menggunakan media sosial itu? Kalau buat teman-teman sendiri deh,
Kira-kira itu berdampak baik apa berdampak buruk? Baik. Baiknya kenapa? Bisa tahu berita-berita apa aja, bisa diskusi sama orang. Oke, bisa tahu berita-berita terkini gitu ya kan? Terus bisa diskusi gitu. Kalau misalnya dampak buruknya ada apa enggak? Kira-kira? Ada. Apa tuh? Ya, Apa ya? gunakan. Disalahgunakan. Gimana? Salah gunakan media sosial tuh gimana? Sensitif. Apa? Konten sensitif. Konten sensitif. Oh, mungkin mengkonsumsi konten yang tidak seharusnya gitu ya. Oke, gitu. Ada lagi dampak buruknya nih buat apa? Apa, Mbak? Hacker. Oh, ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa media sosial ini agak tidak menjaga privasi kita. Bener nggak gitu? Ya. Bisa dibilang iya. Mungkin 50-50 gitu ya. Dibilang iya dan enggak gitu. Nah, terus gini, menurut teman-teman kira-kira kalau pas kita sebagai pengguna media sosial nih, nah terus cara pandang kalian itu melihat diri sendiri dengan orang lain tuh kayak gimana sih pas menggunakan media sosial? Gimana? Kayak misal nih lagi duduk diam-diam tuh scroll IG gitu, terus kalian tuh lihat lihat orang-orang yang di IG gitu, pandangan kalian tuh kayak gimana? Cara pandang kalian pada diri kalian sendiri dengan orang lain tuh kayak gimana? Minder. Oh gitu. Nah, kira-kira minder itu masuk dampak buruk apa dampak baik penggunaan media sosial? Buruk. Oke, berarti minder itu disebabkan karena apa sih sebenarnya? Harga diri. Kenapa? Harga diri. Harga diri. Kenapa harga dirinya? Salah aja, salah saingnya. Oh, merasa kalah saing gitu ya. Merasa kalau misalnya ngelihat mungkin di IG tuh pencapaian orang kok udah di atas gitu, sedangkan saya kok masih di sini aja gitu mungkin ya. Oke, itu mungkin karena di situ mindernya gitu. Oke, teman-teman gini, saya nggak mau yang menasehati atau kayak gimana gitu ya. Saya cuma ingin menyampaikan aja. Kalau misal emang kita tuh nggak bisa ya menghindari media sosial, itu nggak bisa. Karena apa? Ya karena emang perkembangan teknologinya tuh makin kesini makin cepet gitu. Mau gimana pun kita menghindari teknologi itu nggak akan bisa. Jadi mau itu dampaknya itu nggak selalu baik kan pasti ada buruknya gitu. Nah meskipun gitu, ya itu balik lagi ke kitanya. Nah tanyakan pada diri kalian sendiri, apa sih sebenarnya yang mau kita peroleh dari media sosial ini? Jadi kayak media sosial, kita tuh menggunakan media sosial itu untuk apa? Kalau kita menggunakannya untuk baik, kayak misalnya tadi Mbak ini bilang tuh buat melihat berita-berita terkini gitu, terus buat diskusi sama temennya gitu, ya itu akan berdampak baik. Tapi kalau misalnya ya kita udah dari niat awal, aku mau mau ngehack ini dah, situs ini mau aku hack, aku ini, ya itu pasti nanti akan ada dampak buruknya. Balik lagi ke niat awalnya gitu kan. Nah terus gini, ini teman-teman kelas berapa? Kelas 11 sama 12 ya, campur ya. Oke, di masa-masa kalian yang ini kan udah masa-masa remaja gitu ya, itu kira-kira nih buat diri kalian sendiri itu media sosial ini lebih ke berdampaknya itu lebih ke yang hal baik atau yang hal buruk, yang positif atau yang negatif? Untuk usia kalian yang saat ini tuh kira-kira apa? Lebih ke positifnya atau ke negatifnya? Menurut negatifnya. Iya. Kenapa tuh? Aduh, kenapa kok bisa negatif? Ya, pikirannya masih labil. Oh, mungkin masih labil ya. Maksudnya masih masa-masa nggak tahu nih ini arahnya mau kemana gitu ya. Jadi gini, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Saya cuma menyampaikan pesan gitu. Kita kan ini kan kaum muda ya gitu kan, yang pastinya kita tuh berintelektual tinggi gitu kan. Kita tuh sekolah gitu, kita dapat ilmu gitu kan ya.
Nah, jadi tolong kalau misalnya menggunakan media sosial itu usahakan menggunakan media ini sebagai untuk kepentingan yang baik, kayak buat belajar, buat nyari-nyari kayak materi itu di Google tuh nggak apa-apa gitu. Gunakan media sosial ini sebaik-baiknya gitu. Kita ini udah dikasih kesempatan loh buat menikmati nih. Kalau dulu kan nggak ada ya yang namanya media sosial. Kalau mau ngirim pesan aja pakai surat, itu pun seminggu pun nggak langsung nyampe gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kayak misalnya ayo ketemu yuk gini, itu cuma kita ngetik doang, kirim pesan aja udah nyampe gitu kan. Ini kan udah kayak alhamdulillahnya kita itu udah punya gitu loh, kita bisa dikasih ini tuh sebagai nikmat lah buat kita gitu kan. Kita sudah ada di masa semuanya itu serba gampang gitu kan, kayak belanja online gampang ya nggak. Siapa yang suka belanja di Shopee? Habis ini 12 ya kan ya, ikut kelihatan ini kayaknya sering ini beli belanja di Shopee gitu. Apa-apa tuh sekarang udah gampang gitu, udah apa-apa tuh udah cepet gitu kan. Nah jadi ya saya minta tolong untuk teman-teman semuanya itu untuk menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Tolong gunakan, jangan menggunakan yang kayak yang kalau nggak baik udahlah tinggalin gitu ya. Kalau terus tadi itu ada menyinggung masalah minder. Oke, nggak apa-apa kita itu minder gitu kan, kayak teman saya nih udah gini sih, saya masih gini-gini aja. Nggak apa-apa. Karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing gitu kan. Ya nggak harus lah kita tuh lagi ngejar apa sih emangnya, kan nggak ada kan yang harus kita kejar tuh, nggak ada. Ya udahlah, itu emang prosesnya tuh segitu. Kalau emang temen kita tuh udah nyampe duluan, nggak apa-apa, itu bukan berarti kita kalah. Cuman memang prosesnya kita itu ya emang segini gitu. Jadi ya menurut saya nggak usah lah minder gitu ya. Jangan dijadikan kayak pencapaian orang itu jangan dijadikan buat overthinking tuh jangan, tapi jadikan buat motivasi kita gitu. Teman saya tuh udah gini, wah berarti nih kalau misalnya orang ini gini berarti saya harus bisa nih, teman saya lo bisa, saya juga pasti bisa gitu. Jadi ya gunakan media sosial ini buat meningkatkan personal branding kalian gitu ya. Oke, teman-teman makasih ya udah meluangkan waktunya nih buat saya gitu ya. Mohon maaf juga karena udah menyita waktu kalian yang seharusnya istirahat deh kayaknya ini ya. Sudah. Itu menyita waktu kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus jika ada yang salah kata atau salah perbuatan dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan nih sedikit bisa tersampaikan, bisa bermanfaat lah buat teman-teman sekalian gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.